Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya yaitu Muhammad Aswifani Alefasi Daulay, kemudian ada Stephen Wahyu Octavianus, ada Fadil Fajar, Muhammad Mutakin, dan Muhammad Syafiq Muhayyad. Pada kesempatan kali ini, di video ini kami akan menjelaskan pembuatan database warung retail yang sebelumnya sudah dibuat database desainnya. Yang pertama yaitu dari create table-nya akan dijelaskan oleh Stephen Wahyu. Baiklah, yang pertama ada create table. Yang pertama kita harus buat query-nya, sintaksnya seperti create table, produk, lalu diisi dengan dalam kurung product ID, tipe datanya integer, lalu ditambahkan constraint dengan nama produk _product ID _pk, lalu tipe constraint-nya itu primary key. Lalu ada yang kedua, nama produk, tipe data varchar 2 dengan isi data 1000. Lalu constraint, nama constraint produk nama produk _nn not null, yaitu tipe constraint-nya. Lalu ada deskripsi varchar 2 dengan isi 1000 sebagai tipe data. Constraint dengan nama constraint produk deskripsi _nn dengan tipe constraint not null. Lalu ada kategori, kolom kategori dengan tipe data varchar 2 dengan isi 1000. Constraint dengan nama constraint product kategori _nn dengan tipe constraint not null. Lalu kolom kelima ada stock ID dengan tipe data integer. Nah, di sini kita membuat database warung retail. Jadi kita membuat tabel yang terdiri dari produk, pelanggan, pemasok, pembelian, stok, penjualan, karyawan, dan harga jual. Baiklah, kita akan melanjutkan ke bagian alter table. Jadi alter table ini berguna untuk mengubah tabel yang udah kita buat. Jadi pada contoh di sini kita akan mengubah pada tabel produk dengan menuliskan alter table, terus nama tabelnya yaitu produk. Terus kita akan menambahkan constraint yang baru yaitu untuk sebagai foreign key dengan nama produk stock ID _fk. Fk ini merujuk supaya pas kita ngecek constraint nanti kita bisa tahu ini constraint-nya apa, jenisnya constraint apa untuk sebagai penamaan. Terus menambahkan sintaks foreign key pada kolom stock ID yang ada pada tabel produk yang referensinya dari tabel yang lain yaitu pada tabel stock dengan nama kolom yang sama yaitu stock ID. Nah, ditambahkan juga on delete cascade yaitu untuk mengubah pas admin menghapus datanya, semua data yang terhubung dengan stock ID pada produk ini juga terhubung pada tabel stock dengan kolom stock ID nanti akan terhapus. Jadi kalau dihapus satu, semuanya yang terhubung itu jadi terhapus juga. Jadi itu gunanya on delete cascade. Kita juga melakukan tabel-tabel yang ingin kita ubah constraint-nya ataupun ada penambahan constraint ID yang baru. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh siapa? Untuk insert ataupun sintaks yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan create sequence, di mana create sequence ini berfungsi sebagai untuk mengotomatisasi nilai unik yang bisa dihasilkan setiap kali ada penambahan data baru pada tabel sehingga mengurangi kesalahan input manual dan memastikan konsistensi data. Nah, sequence ini juga sering digunakan untuk mengelola primary key pada tabel yang untuk memastikan setiap entry baru memiliki kunci yang unik dan valid. Di sini ada contohnya yaitu create sequence karyawan ID yang dimana
dimulai dari angka 100, kemudian increment by 1, yang artinya setiap kali penambahan data maka nilainya akan bertambah 1, kemudian max value-nya 200, di mana menetapkan batas maksimum nilai yang bisa dihasilkan sequence-nya yaitu 200, kemudian no change, yang berarti sequence ini tidak akan menyimpan nilai dalam cache untuk mempercepat aksesnya. Kemudian ada no cycle juga, yang berarti sequence tidak akan kembali ke nilai awal setelah mencapai max value-nya. Nah, jika max value yang tercapai, sequence akan berhenti dan menghasilkan nilai baru. Kemudian ada juga sequence untuk menghasilkan pelanggan ID, produk ID, penjualan ID, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, untuk insert akan dijelaskan oleh Muhammad Mutakin. Ini saya akan membahas tentang insert dan view. Jadi perintah insert digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel di dalam database. Nah, di sini ada contoh, yaitu insert into product, produk ID, nama produk, deskripsi, kategori, values, produk ID, underscore, sec.nextfile, ale-ale, minuman. Nah, jadi kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama itu ada insert into. Nah, insert into produk, itu bagian ini menunjukkan bahwa operasi insert akan dilakukan pada tabel yang bernama produk. Nah, lalu jadi di produk ini kan ada produk ID, nama produk, deskripsi, dan kategori. Nah, bagian itu akan diisi dengan values, yaitu produk ID-nya, nama produknya ale-ale, deskripsinya minuman, terus kategorinya itu minuman. Nah, tadi ada produk ID underscore sec.nextfile. Nah, jadi ini menggunakan sequence yang bernama produk ID underscore sec untuk secara otomatis menghasilkan nilai selanjutnya yang unik. Nah, jadi kita nggak menginput si produk ID-nya secara manual, tetapi menggunakan sequence sehingga otomatis. Lalu ini ada contoh yang berbeda, yaitu insert into pembelian. Jadi ini ada di tabel pembelian ID, tanggal, harga beli, values, pembelian ID underscore sec.nextfile to date 2024 05 01 YYY DD 350.000. Nah, mungkin ini agak sedikit berbeda dengan contoh sebelumnya. Di sini kita bisa lihat ada to date. Nah, untuk pembelian ID underscore sec.nextfile sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa akan otomatis menghasilkan nilai yang unik. Nah, jadi di sini yang berbeda itu ada to date. Jadi to date di sini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk mengubah string 2024 05 01 menjadi format tanggal yang sesuai dalam SQL. Nah, jadi fungsi to date ini mengambil string tanggal dan formatnya sebagai argumen untuk menghasilkan tipe data tunggal yang dapat disimpan dalam kolom database. Lalu ada view. Jadi view adalah perintah yang digunakan untuk membuat tampilan virtual dari data yang diambil dari satu atau lebih tabel. Nah, di sini kita mengambil contoh, yaitu create view, product view as select, produk ID, nama produk, deskripsi, kategori, stock ID from product. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama tadi ada create view, product view as. Nah, jadi bagian ini itu menunjukkan bahwa perintah SQL digunakan untuk membuat sebuah view yang diberi nama product view. Nah, lalu ada as. As ini digunakan untuk mendefinisikan query yang akan menentukan isi dari view tersebut. Lalu ada select. Nah, jadi select ini digunakan untuk memilih kolom-kolom yang akan ditampilkan dalam product view. Nah, terus di sini ada produk ID, nama produk, deskripsi, kategori, stock ID. Nah, jadi kolom-kolom ini itu diambil dari tabelnya produk dan dimasukkan ke dalam view, produk view. Jadi ketika kita select semua ini, produk ID, kita select produk view, misalnya select bintang from product view, itu akan menampilkan produk ID, nama produk, deskripsi, kategori, dan stock ID.
Nah, mungkin untuk contoh-contoh selanjutnya hampir-hampir mirip, hanya tinggal perbedaannya saja yang disesuaikan. Di sini saya akan menjelaskan sinonim dan drop di dalam SQL. Sinonim di dalam SQL adalah alias atau nama alternatif yang diberikan kepada objek database, seperti tabel, tampilan, prosedur tersimpan, atau fungsi. Sinonim memungkinkan pengguna untuk memanggil objek database dengan nama yang berbeda. Fungsi sinonim salah satunya dapat digunakan untuk menyederhanakan nama suatu objek agar lebih mudah untuk dipanggil. Sinonim dapat digunakan dengan menggunakan query create sinonim, nama sinonim yang mau dibuat, for nama objek yang ingin dibuat sinonimnya, seperti create sinonim sin underscore product for product. Query ini akan membuat nama alternatif dari produk, yaitu sin produk, dan seterusnya untuk objek yang lain. Selanjutnya drop. Di dalam SQL, drop digunakan untuk menghapus berbagai jenis objek dari database, termasuk tabel, urutan atau sequence, dan objek lainnya. Drop sequence digunakan untuk menghapus urutan atau sequence dari database. Seperti contohnya, drop sequence product ID underscore sec, drop sequence stock ID underscore sec, di mana dua query tersebut akan menghapus sequence untuk product ID dan stock ID. Selanjutnya, drop table. Drop table berfungsi untuk menghapus tabel yang telah dibuat dan semua data yang ada di dalamnya, seperti drop table harga jual dan drop table stock. Query tersebut akan menghapus tabel harga jual dan stok serta data-data yang ada di dalamnya. Cukup sekian video presentasi dari pembuatan database dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.